Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 287, memanjakan putrinya tanpa batas. Jordan berkata kepada Clue, aku akan mengajarkanmu kunci pertama. Mungkin sulit, tetapi kunci ini sangat istimewa. Clue menatap Jordan dengan tatapan tegas. Aku tidak khawatir itu akan sulit. Jordan menekan tangan kanannya pada tuts untuk memperagakan, dan terdengarlah suara akord F maj 7. Jordan tidak mengajarkannya akord F tetapi akord F maj 7, yang jauh lebih rumit. Menurut Jordan, akord F merupakan akord ortodoks yang sama dengan anak-anak sahnya yang telah dilahirkan Hailey atau yang akan dilahirkan Victoria. Di sisi lain, akord F maj 7 memiliki ekmi tambahan, membuat warnanya lebih tegas dan lebih istimewa. Jordan merasa bahwa warna itu adalah warna milik Clue. Karena Clue masih terlalu muda untuk memainkan nada F, A, C, dan E secara bersamaan, Jordan menyuruhnya memainkannya secara terpisah. 4 nada F, A, C, dan E dimainkan berulang-ulang kali. Setengah jam berlalu. Duduk di meja makan, Jordan melihat makanan yang terhampar di depannya. Ia berkata terus terang, Nona Howard, Anda hanya membuat 2 hidangan setelah sekian lama memasak. Hanya ada 2 piring sayur di atas meja dan panci sup kecil. Lauren berkata dengan sangat malu, aku tidak pandai memasak. Jordan menunjuk ke arah pembantu muda di luar rumah dan bertanya, bagaimana dengan dia? Lauren berkata, dia juga tidak bisa memasak. Dia hanya membantuku menjaga Clue saat aku lelah. Aku biasanya menjalani diet vegetarian, dan aku tidak terlalu pilih-pilih soal makanan. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa membiarkan putriku kelaparan. Aku akan memasak untuk Clue. Ketika dia tiba di dapur, dia membuka kulkas dan mendapati bahan makanan yang ada di dalamnya sangat sedikit. Oleh karena itu, dia memanggil Pablo dan menyuruhnya untuk mengirimkan beberapa bahan makanan. Jordan memutuskan untuk membuat bakso. Dia menambahkan bumbu-bumbu pada daging cincang dan mengaduknya dengan baik. Ia lalu membungkus daging tersebut dengan plastik wrap dan membiarkannya terendam selama beberapa saat. Ia lalu menambahkan sedikit tepung ubi jalar, meremas daging menjadi bola-bola, dan merebusnya dalam panci. Apakah ini enak, Clue? Jordan menyaksikan Clue melahap bakso itu dengan penuh rasa puas. Ya. Ayah, kamu memasak jauh lebih baik daripada ibu. Aku ingin kamu memasak untukku di masa depan. Di atas bulan, Clue menari riang. Jordan tidak hanya membuatkan bakso untuknya, tetapi dia juga membuatkan kue kepiting dan genoci. Melihat hidangan di atas meja, yang memancarkan aroma surgawi, Lauren merasa sangat bahagia, dan dia berpikir, tempat ini akhirnya tampak seperti rumah. Keluargaku akhirnya lengkap. Sayangnya, dia bukan suamiku. Jordan melihat ekspresi Lauren yang rumit dan berkata, Nona Howard, silakan ambil makanannya juga. Lauren sebenarnya ingin mencicipi makanan buatan Jordan karena dia ingin tahu seperti apa keterampilan kulinernya. Namun, Lauren agak sombong, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak, aku selalu menjadi vegetarian. Aku akan tetap makan sayur saja. Clue yang sedang makan genoci tiba-tiba membeberkan ibunya tanpa henti, ibu berbohong. Suatu malam, ibu lapar dan memakan 2 sosis Jerman. Lauren langsung tersipu. Hahaha. Jordan tertawa dan bercanda dalam hati, Lauren benar-benar pecundang. Dia telah membesarkan Clue selama 3 tahun, tetapi Clue memperkenalkannya kepadaku, yang baru dikenalnya kurang dari sehari. Makanlah, kata Jordan. Namun, Clue mulai bersikap kurang ajar lagi. Ayah, ibu hanya mau makan kalau ayah menyuapinya. Dia juga menyuapiku kalau aku menolak makan. Sekarang giliran Jordan dan Lauren yang merasa malu. Jordan baru saja hendak mengambil garpu dan pisaunya untuk membantu Lauren mengambil makanan, tapi Lauren segera mengambil peralatan makannya juga dan berkata, aku akan makan, aku akan makan. Di bawah paksaan, Jordan dan Clue, Lauren menyantap makanan yang dimasak Jordan, dan langsung terpana dengan keterampilan memasaknya. Keahlian memasakmu luar biasa, kata Lauren dengan heran. Jordan berkata, saya banyak memasak saat menjadi suami Hailey Camden yang tinggal serumah dengan saya di Orlando. Tahukah Anda bahwa saya menjadi suami yang tinggal serumah dengan saya selama 3 tahun? Lauren mengangguk dan berkata, Hailey Camden mungkin adalah wanita tercantik di negara ini. Lauren tentu saja tahu betapa cantiknya Hailey. Sebagai seorang wanita, dia juga menyukai penampilan Hailey. Namun, Jordan berkata, sebelum aku bertemu denganmu, aku juga berpikir begitu. Kata-kata itu membuat Lauren langsung berhenti mengunyah. Apa maksudnya? Sebelum bertemu denganku, kau berpikir begitu. Apakah itu berarti kau tidak berpikir begitu lagi setelah bertemu denganku? Apakah kau mencoba mengatakan bahwa aku adalah wanita tercantik di negara ini? Wajah Lauren memerah.
Selama bertahun-tahun, banyak pria yang memuji Lauren sebagai peri tercantik yang pernah turun ke bumi. Lauren sudah lama muak mendengarnya. Namun, mendengar pujian Jordan, Lauren menjadi seperti gadis kecil yang malu-malu dan bingung harus berbuat apa. Lauren adalah satu-satunya orang di negara ini yang dapat bersaing dengan Hailey dalam hal kecantikan. Setelah makan, Jordan bermain dengan Chloe sebentar, dan segera tiba saatnya baginya untuk tidur. Lauren telah menyiapkan kamar tamu untuk Jordan, tetapi Chloe menarik Jordan dan menolak untuk melepaskannya. Ayah harus tidur dengan kami. Sambil berkata demikian, dia menarik Jordan ke tempat tidur Lauren. Jordan merasa agak tidak nyaman duduk di tempat tidur Lauren karena ia berada di tempat tidur Lauren. Spray dan selimutnya penuh dengan aura dewi. Banyak sekali pria yang ingin berada di ranjangnya. Jordan kini juga menjalin hubungan eksklusif. Karena itu, ia segera berdiri dan berkata kepada Chloe, "Aku tidak bisa berada di tempat tidur ibu. Pakaianku kotor. Bagaimana kalau aku tidur di lantai dan melihatmu dan ibu tidur?" Jordan sudah lama terbiasa tidur di tanah karena Hailey. Dia menepati janjinya dan segera membentangkan selimut di tanah di samping tempat tidur. Namun, Chloe merasa ada yang baru dan berpikir akan lebih nyaman tidur di lantai, jadi dia menghampiri dan berkata, "Aku juga ingin tidur di lantai." "Bu, kenapa kita tidak tidur di lantai saja?"